Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dalam Renungan Harian dari HKBP Batam. Hari ini Selasa 28 September 2021. Kami berharap saudara-saudara sekalian dipenuhi oleh sukacita Tuhan dan tetap semangat menjalani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami dan setia memelihara hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengasihi kami setiap hari, setiap pagi kembali baru. Biarlah hari ini Tuhan kami juga tetap boleh merasakan kasih-Mu dan tuntunan-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kalau kita mengikuti berbagai berita di berbagai media, kita akan mendengar begitu banyaknya berita-berita yang menceritakan tentang kejahatan yang terjadi di mana-mana. Kejahatan yang terjadi bukan hanya di kota-kota besar, tetapi bahkan juga di daerah pedesaan. Bahkan mungkin kejahatan-kejahatan yang terjadi itu bukan hanya sekedar berita yang kita dengarkan. Namun mungkin kita juga pernah merasakan kejahatan itu atau melihat itu langsung terjadi di sekeliling kita. Saudara-saudara sekalian, begitu tingginya kasus kejahatan yang terjadi. Dan bukan hanya jumlah kasusnya yang terus semakin bertambah-tambah, tetapi juga bentuk kejahatan yang terjadi itu juga semakin bertambah-tambah. Mulai dari kasus pembunuhan dengan beragam cara, kasus kekerasan fisik, kasus kejahatan seksual, pencurian, perampokan, dan juga di dunia media sosial kita bisa melihat begitu banyaknya pertikaian terjadi, ujaran-ujaran kebencian yang penuh dengan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu untuk diucapkan. Dan semua itu adalah bagian dari kejahatan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan begitu banyaknya kejahatan yang terjadi, itu mau menggambarkan betapa semakin rusaknya, bobroknya, rendahnya moralitas manusia. Dan kejahatan itu tidak lagi pandang bulu.
Itu sudah terjadi di semua usia, bukan hanya anak-anak, para pemuda, pelaku kejahatan, tetapi juga orang-orang tua. Bukan hanya orang-orang yang mungkin pendidikannya rendah atau kurang berpendidikan, tetapi mereka-mereka yang memiliki pendidikan cukup tinggi. Dan bukan saja hanya orang-orang awam, tetapi orang-orang yang menyebut dirinya sebagai rohaniawan juga. Mereka juga kadang-kadang menjadi pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita melihat tingkat kejahatan tersebut, semakin hari semakin bertambah, semakin tahun semakin bertambah. Dan kita sebenarnya tidak perlu heran, kenapa itu terus semakin bertambah. Karena memang Tuhan Yesus sendiri sudah begitu jelas mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian orang-orang percaya, bahwa ketika akhir zaman semakin mendekat, maka tanda-tanda yang akan menyertai kedatangan akhir zaman itu adalah dengan semakin banyaknya kejahatan di dalam kehidupan manusia. Peperangan akan terjadi di mana-mana. Kasih akan semakin dingin. Dan orang tidak lagi saling mengasihi satu sama lain, bahkan saling membenci. Itu menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ketika kita melihat pada kisah setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita juga melihat di sana bagaimana kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan. Sehingga dengan kejahatan manusia yang begitu luar biasanya, sampai Tuhan pernah menghukum dunia ini dengan melakukan atau membuat air bah terjadi, memusnahkan semuanya. Karena kejahatan manusia yang begitu besar. Dan kecenderungan hati manusia untuk melakukan hal-hal yang jahat itu tidak berhenti di situ saja. Tapi juga saat ini, meski kita telah menerima keselamatan, penebusan itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kita berhenti melakukan kejahatan. Tetapi keinginan kedagingan kita untuk terus melakukan kejahatan, melakukan dosa, itu terus ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya, hidup kita saat ini harus terus tetap berjuang untuk melawan setiap keinginan-keinginan kedagingan kita yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan, melakukan dosa di dalam kehidupan kita ini. Dan ingat, iblis memang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah diam begitu saja membiarkan kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena iblis akan terus giat bekerja, mencari jalan dengan berbagai cara untuk mencondongkan hati manusia, hati orang-orang percaya untuk melakukan berbagai-bagai kejahatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa katanya tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, dunia ini digambarkan sebagai kegelapan yang dipenuhi dengan kecemaran, dosa, kekotoran, moralitas manusia yang sudah semakin rusak. Bahkan kadang manusia tidak lagi menganggap sebuah kejahatan atau dosa itu sebagai dosa atau kejahatan. Karena mungkin begitu banyak kita yang berpikir, toh kejahatan itu sudah dilakukan oleh semua orang. Toh kejahatan itu telah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang. Sehingga kita tidak terbeban lagi dan tidak lagi menganggap itu sebagai bagian dari dosa atau kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita agar kita benar-benar waspada. Hidup
di tengah-tengah zaman hari-hari yang begitu jahat. Janganlah serupa dengan dunia ini. Kalaupun dunia ini menganggap dosa itu hal biasa, bukan sesuatu yang perlu serius untuk kita perangi, kita lawan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan begitu jelas mengingatkan kita supaya jangan pernah hidup sama seperti dunia ini. Mari hiduplah dengan waspada. Hiduplah dengan penuh kearifan sebagai orang-orang percaya untuk menjalani, memakai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kesempatan untuk mengubah diri. Kesempatan untuk bersaksi sebagai saksi Kristus untuk menyuarakan pertobatan. Hidup kita adalah sebuah alat di tangan Tuhan sebagai orang-orang percaya untuk Tuhan pakai membawa jiwa-jiwa yang tersesat, membawa orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang di luar diri kita juga untuk mau datang kepada Kristus di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kejahatan ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita terpanggil untuk menunjukkan identitas diri kita, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus hidup sebagai garam dan terang. Terang di tengah-tengah kegelapan. Meskipun dunia ini dipenuhi oleh kejahatan. Tapi mari jangan biarkan diri kita terlena. Jangan biarkan diri kita terlarut. Jangan biarkan diri kita tenggelam di dalam kegelapan. Di dalam rupa-rupa kecemaran. Di dalam rupa-rupa kejahatan dan kebiasaan-kebiasaan yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mari nyatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita berikan contoh, teladan, hidup sebagai anak-anak terang untuk menerangi kegelapan dunia ini. Mari kita hidup selalu dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang mengalami krisis cinta, krisis kasih. Mari kita terus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang membawa damai di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan begitu banyak kekacauan, begitu banyak kerusuhan. Mari terus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus hidup dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang boleh menceritakan kasih Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Hidup kita ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan. Hidup kita ini terlalu singkat untuk kita lalui dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi mari saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian, pergunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini sebagai kesempatan untuk benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Sebagai cara kita menyiapkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan menyambut kedatangannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami benar-benar Bapa belajar hidup sebagai anak-anak-Mu yang membawa terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Supaya kami menunjukkan diri kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai-Mu, hidup di dalam sikap yang boleh menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan berbagai kejahatan. Jangan biarkan kami Bapa sebagai orang-orang percaya kehilangan identitas diri kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Karena begitu banyaknya pengaruh-pengaruh yang dapat membawa kami Tuhan tenggelam, terikut-ikut di dalam kejahatan dunia ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menyapa kami hari ini dan juga firman-Mu yang selalu kami dengarkan di berbagai kesempatan itu semakin menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk
menjaga iman kami, hidup sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sehingga hidup kami ini benar-benar boleh menjadi saksi-Mu. Bapa, berkati setiap saudara-saudara kami yang tengah menyaksikan renungan ini. Biarlah Engkau menjamah hati setiap mereka, sehingga setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini, Tuhan boleh semakin baharui. Tuhan, jadikan hidup anak-anak-Mu semua menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa juga ke dalam tangan-Mu setiap saudara-saudara kami yang tengah di dalam kesulitan hidup, yang tengah susah karena menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam kehidupannya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau campur tangan menolong setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap mereka yang sedang di dalam kesulitan saat ini terhibur hatinya, dikuatkan dan kembali percaya kepadamu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga menjamah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang dalam keadaan sakit, mungkin terbaring di rumahnya atau di rumah sakit. Tuhan, jamah mereka, berikan kesembuhan yang dari-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk menjalani hari ini. Biar sepanjang hari ini kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami masing-masing berada. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih tetap di dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu kami akan terus menghimbau kita semua, mari terus jaga kesehatan kita dengan terus mengingat dan melaksanakan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan supaya kita dapat terhindar dari virus yang sedang mengancam kita semua dan kita terus hidup di dalam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.